Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana menyelesaikan atau menjawab soal di Google Form pada mata pelajaran matematika materinya bangun ruang. Nah, dengan mengikuti petunjuk soal ya, untuk menjawab soal itu kita ikuti petunjuknya. Jadi kita baca dulu. Yang pertama, kompetensi dasar yang diujikan adalah 3.5 menjelaskan dan menentukan volume bangun ruang dengan menggunakan satuan volume seperti kubus satuan, serta hubungan pangkat 3 dengan akar pangkat 3. Lalu 3.6 menjelaskan dan menemukan jaring-jaring bangun ruang sederhana, jaring-jaring bangun ruang kubus dan balok. Kemudian kita scroll ke bawah, isi nama lengkap. Misalkan ya, saya isi di sini, saya pilih sini, pilih satu, kemudian scroll ke bawah. Nah, kemudian klik berikutnya. Nah, setelah itu kita jangan gegabah langsung mengisi, tetapi kita lihat petunjuk pengisiannya dulu. Petunjuk soalnya, isilah dengan jawaban yang singkat dan benar. Kemudian ada keterangan, diisi hanya angka saja, berarti hanya angka saja yang nanti yang diisi kalian di sini. Nomor 1, hasil dari perpangkatan 3 berikut ini adalah 12 pangkat 3 itu sama dengan berapa? Maka jawabannya adalah kalau 12 pangkat 3 kan 12 kali 12 kali 12. Maka ini jawaban saya, misalkan ya 1728. Nah, seperti ini. Tanpa titik juga, tidak usah titik, langsung tulis 1728. Kemudian nomor 2, hasil dari akar pangkat 3 di bawah ini adalah akar pangkat 3 dari 2744 itu sama dengan berapa? Untuk menjawabnya, ingat hanya angka saja, berarti kita tahu angka di depan titik adalah 2. Nah, berapa dipangkatkan 3 yang hasilnya sama dengan 2 atau mendekati 2? Oke, kita misalkan jawab 1. Kemudian lihat angka 4 terakhir, angka terakhirnya adalah 4. Berapa dipangkatkan 3 yang hasilnya 4? Maka misalkan saya jawab 4 ya. Nah, kemudian soal selanjutnya nomor 3, hasil konversi satuan volume berikut ini yang benar adalah, nah, konversi volume dari meter kubik menuju ke liter. Nah, meter kubik dengan liter, 1 liter sama dengan 1 dm kubik atau sama dengan 1 desimeter kubik. Meter kubik ke desimeter kubik itu turun 1. Artinya kalau turun 1 dalam kubik, maka dikalikan 1000. Dikalikan 1000, misalkan hasilnya adalah 50. Nah, 50 liter ya. Kalian bisa pelajari lagi di buku atau di catatan. Ada tangga satuan untuk volume ya. Kemudian nomor 4, hasil operasi hitung berikut yang benar adalah. Nah, untuk menjawab soal ini kita lihat dulu yang diinginkan soal dalam satuan apa. Ternyata dalam satuan meter kubik, berarti dari soalnya ini yang tidak sama kita ubah ke meter kubik. Nah, ini tidak sama, dekameter kubik. Dekameter kubik menuju ke meter kubik. Dekameter meter turun 1, artinya dikali 1000 karena kubik ya. Meskipun turun 1 tapi nolnya 3 kali 1000. 1 2 3 berarti 20 di sini. Kemudian desimeter kubik menuju ke meter kubik. Turun apa naik? Ternyata naik 1. Kalau naik 1 berarti dibagi 1000. Berarti kita punya 20 di sini ditambah 1 ya, karena dibagi 1000 kan 1 ini. Nolnya hilang. 1 2 3. Punya 20, punya 1. Dikurangi 20.000 liter. Nah, liter ini sama dengan desimeter kubik. Nah, kalau sama dengan desimeter kubik menuju ke meter kubik berarti naik 1. Kalau naik 1 berarti dibagi 1000. 1 2 3 berarti 20 ditambah 1, 21 dikurangi 20, hasilnya adalah 1. Nah, misalkan seperti ini. Kemudian nomor 5, volume kubus di bawah ini adalah berapa kubus satuan. Untuk mencari volume kubus kita tentukan dulu kotak-kotaknya atau perseginya nih ya. Nah, kubus cukup satu saja yang diketahui karena punya 1, cuma panjang rusuk namanya. Nah, oke. Kita hitung 1 2. Nah, berarti langsung saja 2 dipangkatkan 3 untuk mencari volume kubus. 2 pangkat 3 adalah 8, misalkan seperti itu ya.
karena sama semua kalau kubus itu 2, 2, 2 pasti 2 seperti itu. Nah, nomor 6 lanjut. Volume balok di bawah ini adalah, volume balok di bawah ini adalah berapa kubus satuan. Nah, kalau balok itu punya panjang, lebar, dan tinggi yang berbeda. Maka dari itu kita harus tentukan dulu panjangnya. Misalkan dari sini ya panjangnya ya. 1, 2, 3, 4. Nah, 4 panjangnya. Kemudian lebarnya 1, 2, 3, 4. Lebarnya 4 juga. Kemudian tingginya 1, 2. Berarti 4 dikali 4 dikali 2. 4 dikali 4 itu 16. 16 dikali 2 adalah 32. Misalnya seperti ini. Ya, itu cara mencarinya. Kemudian nomor 7 ada soal cerita permasalahan sehari-hari. Sebuah bak mandi berbentuk kubus memiliki panjang rusuk 90 cm. Nah, bak mandi panjang rusuknya 90 cm. Jika bak tersebut dipenuhi air, maka volume air yang ada pada bak tersebut adalah, satuannya yang diminta soal adalah liter. Berarti kita harus merubah dari cm ke liter. Bagaimana? Liter kan sama dengan desimeter. Berarti kita ubah dulu ke desimeter. 90 cm maka sama dengan 9 desimeter. Nah, 9 desimeter ini kita gunakan volume kubus. 9 dipangkatkan 3, hasilnya adalah 729 liter. Sudah sama, sudah cocok. Oh ya, perlu kalian ketahui, saya lupa menjelaskan, untuk isian singkat tidak perlu cara atau prosesnya yang kalian tampilkan di sini. Nah, tidak perlu, cukup jawabannya saja kalau isian singkat ya. Isian singkat hanya jawabannya saja, tidak perlu proses atau cara. Oke, lanjut. Nomor 8, sebuah kotak teh berbentuk balok dengan panjang 20 cm, lebar 5 cm, dan tinggi 10 cm. Volume kotak teh tersebut adalah berapa cm kubik? Nah, kita lihat dulu satuannya. Yang diminta soal adalah cm kubik, maka harus cm juga. Nah, kebetulan sudah sama ini, 20 cm, 5 cm, dan 10 cm. Kita gunakan volume balok untuk mencari volume kotak teh ini. Volume balok sama dengan panjang dikali lebar dikali tinggi. Berarti 20 dikali 5 itu adalah 100. 100 dikali 10 sama dengan 1000. Nolnya 3 ya, ingat tanpa titik. Ya, seperti itu. Nah, kemudian nomor 9. Jika kotak nomor 6 adalah alas kubus, maka tutup kubus tersebut adalah kotak nomor jika kotak nomor 6 adalah alas kubus, maka tutup kubus tersebut adalah kotak nomor berapa? Misalkan ya, saya jelaskan dulu dari awal. Jika kita untuk menjawab ini harus kita bayangkan atau kita praktekkan. Nah, saya beri singkatnya saja. Jika misalkan alasnya nomor 1, maka tutupnya ada di 1, 2, 3. Berarti tutupnya nanti di 4. Nah, jika begitu pun sebaliknya, meskipun di sini tutup berarti alasnya di sini. Kalau alasnya di sini berarti tutupnya di sini, nomor 4. Kemudian dari ini nomor 2 misalkan, jika alasnya nomor 2 maka tutupnya nomor 1, 2, 3, nomor 5 nanti tutupnya. Nah, misalkan di sini tutup berarti alasnya nomor 5. Misalkan nomor 5 tutup berarti alasnya nomor 2. Oke, lanjut. Nah, yang ketiga, misalkan nomor 3 ini adalah tutup kubus atau alas kubus. Misalkan nomor 3 alas kubus, maka tutup kubusnya nomor berapa? 1, 2, 3. Berarti tutup kubusnya nomor 6. Begitupun sebaliknya. Misalkan nomor 3 adalah tutup kubus, berarti nomor 6 adalah alas kubus, gitu ya. Jadi kalian harus bisa, untuk mengerti ini harus bisa membuat jaring-jaring terlebih dahulu atau membayangkan seperti itu. Nah, saya beri singkatnya aja seperti itu. Jadi jawaban untuk nomor 9, jika kotak nomor 6 adalah alas kubus, maka tutup kubus tersebut adalah kotak nomor 3 ya, pasangannya. Nah, jawabannya adalah 3. Oke, terakhir untuk isian singkat nomor 10 ya. Nah, ini ada kesalahan sedikit, mohon maaf. Berikut ini yang merupakan jaring-jaring balok ditunjukkan oleh huruf. Nah, huruf ya. Huruf apa? A, B, C, atau D. Harusnya nanti di sini saya ganti dengan angka.
Misalkan angka 1, angka 2, angka 3, angka 4. Nah, itu. Ini saya pengecualian saja hanya sebagai contoh untuk menjelaskan bagaimana mencari jaring-jaring balok. Oke, yang A kita bahas dulu yang A. Yang A ini bukan jaring-jaring balok. Karena apa? Ini ada sisi yang menghadap dengan sama. Jadi tidak bisa, tidak tertutup nanti yang di sisi sebelah sini. Jadi yang A salah. Lanjut yang B. Yang B ini sama dengan yang A, tidak beda, cuma arahnya saja yang dibalik seperti itu ya. Jadi kalau ada pertemuan dengan ini bukan jaring-jaring balok ya, ini bukan jaring-jaring balok. Karena apa? Akan ada alas yang terbuka, akan ada bagian sisi yang terbuka. Ini tidak bisa, ini double dalam satu sirkuit. Nah ini ya tidak bisa, ini tidak bisa. Yang begitu pun yang C, bukan jaring-jaring balok juga karena sama sini. Yang jaring-jaring balok berarti yang D. Nah yang D ini jaring-jaring balok. Mengapa? Satu di sebelah sini yang kecil, satunya di sini. Nah nanti akan tertutup sempurna. Itu namanya jaring-jaring balok. Nanti bisa kalian pelajari juga di bukunya ya. Ada juga banyak jaring-jaring balok. Dulu juga sudah pernah saya berikan tugas untuk menggambar jaring-jaring balok. Oke, jawabannya yang D ya. Ini pengecualian ya. Harusnya memang diisi angka. Ini pengecualian, kita isi D jawabannya. Misal seperti itu. Berikutnya, nah ini untuk jawab uraian ya. Uraian tadi itu isian singkat, tidak perlu cara, tidak perlu proses. Sekarang uraian. Kita lihat dulu. Jawablah pertanyaan berikut dengan rinci dan benar. Nah, selalu membaca petunjuk soal. Budayakan membaca petunjuk soal. Jawablah pertanyaan berikut dengan rinci dan benar. Harus rinci dan benar. Rinci artinya jelas ya. Langkah menjawab soal ini yang saya maksud, mengapa kalian harus punya akun Google atau email Google ya. Nah nanti untuk mengupload jawaban ini kalian membutuhkan email itu seperti itu. Oke, nomor 1 kita lihat langkahnya. Tuliskan cara atau proses mencari jawaban di buku tulis dengan rapi. Tidak perlu tulis soal lagi, beri nama tiap jawaban. Oke, jadi nanti caranya atau prosesnya ditulis di buku tulis. Nah, yang kedua, setelah selesai foto hasil pekerjaan dengan jelas, pastikan tulis nomor soal. Nah, nanti kalian menjawab kan ya, sudah selesai jawabannya. Itu difoto dengan jelas. Nah, kasih nama, misalkan nomor 11, kasih nama 11, misalkan Alif. Nah, baru jawabannya nanti. Nah, untuk menjawab soal, klik upload file atau tambahkan file. Kemudian cari jawaban di galeri HP yang sesuai dengan soal. Nah, hati-hati dan harus teliti saat upload jawaban. Bisa-bisa kalian mengerjakan nomor 11 tetapi jawabannya dimasukkan di nomor 12. Nah, itu yang kurang pas ya. Oke, nomor 5. Terakhir petunjuknya, satu soal satu foto jawaban, harus dipaskan satu foto. Jadi tidak boleh dua foto yang dimasukkan dalam satu file di nomor 11. Nah, nomor 11 ini harus satu foto. Jadi caranya tidak panjang ya. Jadi sederhana saja. Makanya harus dipaskan satu foto seperti itu untuk fotonya. Nomor 11 jawaban juga harus nomor 11. Jangan sampai nomor 11, 12, 13, 14, 15 dan seterusnya dijadikan satu jawaban, ditambahkan. Bukan seperti itu ya. Jadi satu-satu. Nah, seperti itu. Ini tantangan juga buat kalian. Yang pertama tantangannya adalah tantangan mengerjakan soal. Yang kedua tantangannya adalah tantangan untuk mengikuti panduan atau petunjuk menjawab soal. Yang ketiga kemampuan literasi digital kalian yang diujikan seperti itu. Selama ini kan mungkin kalian buka YouTube, buka Google, atau main game dengan HP kalian tuh biasa. Nah, bagaimana dengan hal yang seperti ini? Saya ingin tahu juga kalian seperti apa menjawab soal seperti ini, tantangan. Oke, lanjut. Nomor 11 saya contohkan. Sebuah kubus besar memiliki panjang rusuk 10 cm, berisi kubus-kubus kecil yang memiliki panjang rusuk 2 cm. Berapakah jumlah kubus kecil yang terdapat dalam kubus besar? Nah, ada petunjuk, tuliskan proses atau cara mencari jawaban di buku tulis. Nah, cari jawabannya di buku tulis. Kemudian beri nama. Setelah diberi nama, kemudian diupload jawabanmu.
ada keterangan lagi, upload jawaban nomor 11 saja, berarti tidak boleh yang lainnya. Artinya gini, misalkan nomor 1 ya, diketahui panjang rusuk kubus besar 10 cm. Kemudian diketahui lagi bawahnya panjang rusuk kubus kecil 2 cm. Nah, ditanya ditanya banyaknya kubus kecil dalam kubus besar. Jawab. Nah, setelah itu kalian jelaskan prosesnya, dijawab seperti yang sudah pernah saya jelaskan baik di kelas maupun di video sebelumnya, cara mencari banyaknya kubus kecil dalam kubus besar. Setelah itu, setelah selesai, kalian beri nama nomor 11, terus namanya siapa, kemudian jawaban kalian, kemudian kalian foto. Foto hanya nomor 11 saja. Setelah selesai difoto, klik tambahkan file. Nah, klik tambahkan file. Setelah klik tambahkan file, pilih file dari perangkat. Nah, seperti itu ya. Kemudian upload. Nah, pilih file dari perangkat. Nah, yang tadi, yang file fotonya tadi yang sudah difoto, dipilih kemudian upload. Seperti itu, sederhana. Ya. Nah, pertanyaan wajib diisi. Memang saya wajibkan untuk mengisi jawaban semua. Kemudian nomor 12, sebutkan bilangan kubik antara 100 sampai 600. Pasti ada petunjuk jawaban biar kalian tidak lupa. Tuliskan proses atau cara mencari jawaban di buku tulis ya, di buku tulis. Kemudian beri nama, kemudian upload jawabanmu. Upload jawaban nomor 12 saja. Nah, nomor 12 saja. Nomor 11 sudah tadi. Jangan diikutkan lagi di nomor 12. Nah, ini nomor 12 saja. Jadi kalau ada soal seperti ini bukan permasalahan sehari-hari, bisa kalian langsung jawab saja. Misalkan bilangan kubik 100 sampai 600. Kalian coba-coba. Misalkan 5 pangkat 4 pangkat 3, 64 salah. Nah, berarti nanti kalian kasih tanda silang. Ada lagi, kalau misalkan kalian sudah hafal ya, kemarin kalian sudah tahu konsep dan hafalannya, berarti langsung saja misalkan 5 pangkat 3 itu sama dengan 125. Kemudian berapa lagi? 6 pangkat 3 216. Kemudian 7 pangkat 3 343. Kemudian 8 pangkat 3 512. Ya, kalian sudah tahu itu. Nah, perhatikan rentangnya, jangan sampai salah. Nah, setelah selesai menjawab itu, kalian beri nama, beri nomor dulu, nomor 12, beri nama. Nah, kemudian kalian foto pakai HP kalian. Setelah difoto, filenya akan tersimpan di galeri HP. Nah, kalian di sini klik, balik lagi ke sini, klik tambahkan file. Kemudian pilih dari perangkat. Setelah pilih dari perangkat, nanti kalian cari file atau foto jawaban yang barusan. Kemudian upload. Seperti itu seterusnya. Oke, lagi nomor 13. Sebuah akuarium berbentuk balok, mempunyai ukuran panjang 15 dm, lebar 12 dm, dan tinggi 10 dm. Akuarium tersebut akan diisi air sebanyak 3/5 dari tingginya. Ada syarat ya. Akuarium tidak diisi penuh, tetapi akuarium diisi 3/5 bagian dari tingginya. Berapa liter air yang dibutuhkan? Pasti ada petunjuk soal. Tuliskan proses atau cara mencari jawaban di buku tulis, beri nama, kemudian upload jawabanmu. Nah, upload jawaban nomor 13 saja, bukan nomor 11, bukan nomor 12 diikutkan di sini, bukan, 13 saja. Nah, misalkan diketahui panjang 15 dm, lebar 12 dm, tinggi 10 dm. Kemudian tinggi air 3/5 dari tinggi akuarium. Ditanya berapa banyak air yang dibutuhkan, jawab. Ya, sudah pernah saya jelaskan di kelas dan di video saya sebelumnya. Nah, kalian tuliskan prosesnya secara rinci. Nah, setelah itu, selesai saya beri nomor, beri nama, kemudian foto. Setelah selesai difoto, kalian klik tambahkan file. Balik lagi ke Google Form ini, ke formnya ini, form soal ini, klik tambahkan file. Setelah tambahkan file, pilih dari perangkat. Nah, setelah pilih dari perangkat kamu, kalian di sini nanti ada fotonya, foto jawaban nomor 13 tadi, itu dipilih, diklik, kemudian di-upload. Kalau sudah masuk di sini, kemudian di-upload. Nah,
selesai. Nomor 13. Sekarang nomor 14. Tidak perlu terburu-buru dalam menjawab soal, ya. Nomor 14, volume suatu balok yang memiliki panjang 9 cm, lebar 8 cm, dan tinggi 3 cm sama dengan volume suatu kubus. Berapakah panjang rusuk kubus tersebut? Nah, tuliskan proses cara mencari jawaban di buku tulis, beri nama, kemudian upload jawabanmu. Nah, upload jawaban nomor 14 saja. Nomor 14 saja ya, nomor 11 sampai 13 tidak diikutkan, hanya 14 saja. Cara menjawabnya, diketahui panjang 9, lebar 8, tinggi 3. Lihat satuannya sudah sama semua. Kemudian ada lagi petunjuk soal bahwa volume balok itu sama dengan volume kubus. Berarti langkah yang pertama adalah kita mencari volume baloknya dulu. Nah, kita cari volume baloknya 9 kali 8 kali 3. Hasilnya berapa? Kemudian hasilnya itu kan sama dengan volume kubus. Tadi ada petunjuk soal volume balok sama dengan volume kubus. Kita gunakan akar pangkat 3 untuk mencari rusuk kubus tersebut. Dari volumenya tadi diakarkan pangkat 3. Nah, setelah selesai jawabannya ada, kalian beri nomor, beri nama. Nah, setiap jawaban kalian beri nama. Nomor 11 beri nama, nomor 12 beri nama, nomor 13 beri nama. Setelah itu kalian foto. Setelah difoto kalian tambahkan file atau upload, ya, kayak tadi seperti ini. Tambahkan file, klik, kemudian pilih dari perangkat. Setelah itu klik nomor 14 foto nomor 14, kemudian upload, seperti itu. Lanjut lagi soal terakhir. Gambarkan dua jaring-jaring balok yang berbeda dengan rapi dan terukur. Artinya dua jaring-jaring balok yang berbeda itu, misalkan sudah gambar seperti ini, jangan lagi digambar seperti itu. Makanya saya kasih keterangan jaring-jaring balok yang berbeda dengan rapi. Maksudnya rapi dan terukur ini adalah menggunakan penggaris dan lurus, seperti itu, ya. Jadi jaring-jaring baloknya harus berbeda, terus harus rapi dan terukur itu menggunakan penggaris, harus lurus juga, tegak lurusnya, seperti itu. Setelah kalian menggambar di buku, dua saja, tidak usah besar-besar. Nah, jaring-jaring balok misalkan ya, tulis aja nomor 15, kasih nama. Setelah diberi nama, difoto jawabannya. Setelah difoto, baru klik tambahkan file. Ingat nomor 15 saja. Pilih file dari perangkat, klik foto nomor 15, upload. Nah, setelah selesai semuanya, setelah terjawab semua soal ini ya, nah, kita scroll lagi ke atas, periksa lagi. Oh, sudah terjawab semuanya. Nah, bismillah, baru kalian klik kirim. Nah, setelah klik kirim ini, nanti akan muncul terima kasih sudah mengerjakan PTS Matematika, seperti itu. Nah, berarti kalian sudah menyelesaikan soal PTS Matematika ini, misalkan PTS atau PAT ataupun ulangan harian, penilaian harian, dan lain-lain sama, misalnya seperti itu. Karena berhubung kita akan PTS, makanya saya beri gambaran soalnya biar kalian tidak bingung. Lalu cara menjawabnya, petunjuk soalnya, petunjuk menjawabnya, seperti itu ya. Semoga video ini bermanfaat. Silahkan di-share ke teman-teman bagi yang bisa lihat bersama, tidak apa-apa. Misalkan temannya tidak punya HP, bisa lihat bareng bersama ya. Kita harus menerima dengan lapang dada terhadap perubahan zaman ini ya. Kita tidak boleh berpaku pada yang sebelum-sebelumnya, karena zaman juga berubah, kamu atau kalian juga harus berubah. Nah, dari dulu literasinya hanya literasi membaca, hanya literasi matematika ya. Kalau membaca teks, itu literasi namanya. Kemudian literasi matematika itu perhitungan, angka-angka, dan lain-lain. Nah, sekarang nambah lagi. Nambah apa? Nambah literasi digital. Artinya kalian kalau bisa main HP, anak kecil zaman sekarang kan sudah, seumuran kalian tuh sudah bisa pegang HP, bisa buka ini itu, Google, YouTube, cari media pembelajaran dan lain-lain. Untuk itu diperlukan literasi digital. Nah, salah satunya dengan seperti ini. Ini memandu kalian agar bekerja secara sistematis, artinya runtut. Nah, itu akan juga membantu mengembangkan daya pikir kalian kalau seperti itu. Sekian dulu video kali ini, silahkan share ya. Tidak apa-apa, nonton bersama tidak apa-apa.
Nanti juga saya sempatkan membuat screenshot dari sini, saya kirim ke grup WA nanti. Gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.